Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian dari materi dasar perdagangan tanaman untuk topik pengantar ilmu gulma. Materi ini disusun oleh Dr. Insinyur R.R. Rukmawati Brotojoyo dan kemudian didesain menggunakan notebook LM. Mata kuliah ini akan menjelaskan permasalahan yang timbul akibat gulma, kerugian dan manfaat gulma, dengan tujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami permasalahan yang timbul akibat gulma dan kerugian serta manfaatnya. Perlu diketahui bahwa penyebutan gulma itu adalah label yang diberikan oleh manusia pada tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi pada dasarnya semua jenis tumbuhan bisa jadi menjadi gulma. Dan label ini diberikan secara subjektif sesuai dengan kepentingan manusia. Karena setiap manusia punya kepentingan yang berbeda-beda, maka manusia satu dan lainnya akan memberi label yang berbeda juga. Ada yang sepakat untuk menyebutnya sebagai gulma, ada yang tidak. Gitu. Lalu apa batasannya? Apa batasan yang membuat seseorang menyebut tumbuhan itu menjadi gulma, sedangkan orang yang lain menyebutnya tumbuhan liar begitu saja? Yang pertama, biasanya tumbuhan yang kemudian dilabel menjadi gulma itu tumbuh pada tempat yang salah. Jadi dia tumbuh di antara tanaman-tanaman hias, dia tumbuh di antara tanaman-tanaman cabai, gitu, dan seterusnya. Atau tumbuh yang tidak diinginkan atau dikehendaki. Ya. Tidak pernah ada rencana untuk tanaman itu tumbuh di situ. Jadi tidak pernah direncanakan, sehingga tumbuhnya menjadi tidak diinginkan dan tidak dikehendaki. Atau tumbuhan yang tidak diusahakan ya, jadi di luar dari apa yang direncanakan. Nah, juga tumbuhan-tumbuhan ini pada umumnya menyebabkan kerugian, ya, baik itu secara ekonomi atau kerugian dalam bentuk lain, misalnya tidak sedap dipandang atau mengganggu estetika. Ya. Pada akhirnya tumbuhan-tumbuhan ini memiliki atau tumbuhan yang dilabel menjadi gulma ini memiliki nilai negatif yang lebih besar daripada nilai positifnya. Bisa jadi karena nilai positifnya itu tidak diketahui. Nah, labeling inilah yang kemudian menjadikan satu tumbuhan menjadi gulma. Secara umum, jika perlu didefinisikan secara umum, gulma itu adalah tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Jadi, batasan jelasnya adalah apabila dia mengganggu aktivitas manusia, apapun itu. Dan karena setiap kita punya aktivitas yang beragam, punya kepentingan yang beragam, maka setiap kita akan melabeli gulma atau tidak gulma dengan cara yang berbeda. Suatu hari, seorang petani menanam kacang tanah ya di satu area yang luas. Ternyata di beberapa titik tumbuhan pisang gitu ya. Bagi sang petani itu adalah gulma karena tumbuhnya di tengah-tengah tanaman kacang yang dia usahakan itu bisa mengancam pertumbuhan tanaman kacangnya karena perubahan unsur hara di akar atau karena daunnya menaungi tanaman kacangnya. Sehingga bagi sang petani, pisang yang tumbuh ini adalah gulma. Tetapi si istri memandang hal yang berbeda. Bagi si istri, pisang ini bisa berbuah dan buahnya bisa dia makan. Sehingga keberadaan satu pisang ini tadi rasanya tidak apa-apa. Nanti jika berbuah, akan dia manfaatkan buahnya. Maka bagi sang istri, tumbuhan pisang yang tumbuh tidak dikehendaki pada awalnya ini bukan gulma,
Karena dia punya tujuan, dia punya manfaat nantinya. Nah, sang petani dan sang istri bisa mempunyai sudut pandang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini punya konsekuensi. Sang petani yang menganggap tanaman itu tumbuhan pisang itu gulma, maka akan berakhir pada pengendalian. Tumbuhan pisang ini akan dibabat olehnya. Tapi sang istri yang memandang itu tidak sebagai gulma, justru akan membiarkannya tumbuh. Kalau perlu disiram dan dipupuk. Lihat, labeling yang kita berikan itu punya dampak konsekuensi di belakang. Jadi jangan sampai salah mengartikan apakah label gulma ini perlu kita berikan atau tidak. Bicara mengenai gulma tidak lepas dengan pembahasan mengenai habitat, ya. Habitat itu adalah tempat tinggal bagi tumbuhan, bagi makhluk hidup lainnya juga. Nah, ada yang disebut habitat alami. Habitat alami itu adalah habitat yang belum pernah dijamah oleh manusia, ya. Tumbuhan yang tumbuh di sana disebut dengan tumbuhan liar. Contohnya di hutan belantara. Sedangkan yang disebut habitat buatan adalah habitat yang dikelola oleh manusia untuk tujuan produksi. Maka tumbuhan yang tumbuh di sana adalah tanaman, tumbuhan yang ditanam, tanaman, dan tumbuhan lainnya yang artinya tidak ia usahakan, yang artinya punya potensi sebagai gulma, yang artinya sebagian besar akan dilabeli menjadi gulma. Jadi boleh dibilang pada habitat buatan, tumbuhan yang ada di sana, kalau bukan tanaman, gulma. Tapi bukan secara ekstrim kita seperti itu ya. Bisa jadi tumbuhan selain tanaman kita itu belum tentu gulma, tapi kebanyakan akan kemudian berlabel sebagai gulma. Nah, ada lagi habitat ruderal, habitat yang telah dikelola manusia tapi bukan untuk produksi. Contohnya tumbuhan yang ada di tepi jalan, di makam, itu adalah habitat ruderal. Ya. Dari segi ekologi, gulma adalah tumbuhan pionir dari suksesi sekunder. Apa sih suksesi sekunder itu? Suksesi adalah perubahan. Lihat contoh pada gambar, ya. Semula ada satu area itu punya vegetasi berupa hutan, tanaman besar-besar, gitu ya. Nah, akibat satu faktor yang sangat hebat, contohnya kebakaran, dibakar, banjir yang sangat hebat dan berlangsung lama, erupsi Gunung Merapi, dan seterusnya. Membuat area itu kehilangan vegetasi. Betul-betul hilang vegetasinya. Lambat laun, dari area yang sudah kosong ini, akan muncul tumbuhan baru. Seperti yang pada nomor 5. Kita lompati yang nomor 4 ya. Nah, tumbuhan yang muncul baru ini adalah pionir. Ya. Nah, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang jadi pionir ini jenisnya berlabel gulma. Jadi apabila suksesi tadi berakhir pada nomor 4, yaitu tanaman pangan, ya kita jadikan lahan produksi, ingat ada tumbuhan gulma yang akan jadi pionir proses suksesi ini. Lahan kosong tadi ini juga akan ditumbuhi oleh gulma. Dia bermaksud tumbuh sebagai pionir, ya. Di saat yang sama kita juga lakukan budidaya begitu. Nah, situasi semacam itu membuat si pionir tadi seolah-olah tumbuh tidak diinginkan dan mengganggu. Maka si pionir ini tadi kemudian menjadi gulma. Sebetulnya ini adalah sebuah mekanisme ekologi yang baik ketika ada area yang secara alami mengalami suksesi karena faktor yang hebat dan alam, ya seperti kebakaran ya bukan dibakar, erupsi gunung dan seterusnya. Area kosong itu pada akhirnya akan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan pionir dan itu baik, itu situasi yang baik. Tapi ada suksesi yang faktor hebatnya adalah faktor buatan manusia. Contohnya dibakar, ditebang habis. Ya. Setelah kosong, manusia langsung menanam tanaman budidaya. Di saat yang sama, tumbuhan-tumbuhan pionir tadi tetap tumbuh,
Tapi sayangnya bertemu dengan tanaman budidaya. Pada situasi ini saya ulangi, tumbuhan pionir tadi kemudian terlabeli menjadi gulma karena ia tumbuh tidak diinginkan. Ya, kitanya aja tidak tahu sebenarnya dia pasti tumbuh sebagai tanaman pionir. Nah, apa sih kerugian yang ditimbulkan sebenarnya oleh tumbuhan yang kemudian kita label menjadi gulma ini? Pertama, dapat menurunkan hasil tanaman melalui kompetisi unsur hara, air, cahaya, dan CO2. Lihat, istilah yang dipakai di sini adalah kompetisi, bukan parasitasi. Kita ingat ada bentuk hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Parasit itu apabila salah satu untung dan lainnya rugi. Pada hubungan tanaman dan gulma, kata parasit tidak dipakai. Yang digunakan adalah kata kompetisi. Pada hubungan kompetisi, kedua belah pihak bisa jadi mengalami kerugian yang sama. Artinya, kompetisi yang terjadi antara tanaman dan gulma itu bisa berkonsekuensi kerugian baik itu pada tanaman budidaya dan pada gulma. Sayangnya kerugian pada gulma jelas kita tidak pedulikan, kita tidak amati kemudian. Tapi pada tanaman budidaya kita sangat peduli dan kemudian itu pasti diamati. Sehingga yang nampak hanya kerugian pada tanaman budidaya. Nah, kenapa bisa terjadi kompetisi? Karena ada kebutuhan hidup yang sama-sama dibutuhkan oleh gulma dan tanaman, jumlahnya terbatas. Contohnya unsur hara, jumlahnya terbatas. Airnya jumlahnya terbatas. Cahayanya, cahaya jumlahnya tidak terbatas, tapi sumbernya, arah datangnya terbatas ya, hanya dari satu sisi dari atas. Sehingga yang berada di bawah ternaungi itu tidak mendapatkan cukup cahaya. Kemudian berikutnya CO2. CO2 juga. CO2 ya jumlahnya cukup banyak. CO2 juga menjadi kompetisi ya, karena bagi keduanya di area mikronya yang kecil itu jumlah CO2-nya juga terbatas. Kemudian mempersulit pemeliharaan tanaman ya, jelas proses panen jadi sulit, proses pupuk jadi sulit dan seterusnya karena adanya tumbuhan lain yang tumbuh di bawah. Bisa menghambat aliran air ya, contohnya gulma air. Nih, bisa menghambat aliran air, membuat pendangkalan pada waduk, pada embung ya yang seharusnya bisa menampung air banyak menjadi dangkal, menjadi hanya menampung sedikit air. Saluran irigasinya juga dipenuhi oleh enceng gondok, menjadi tersumbat, alirannya tidak sampai ke ujung atau justru mengalami banjir. Menurunkan mutu hasil akibat kontaminasi dari bahan-bahan ya. Kita butuh kacang hijau itu butuh 100% kacang hijau ya. Ketika dimasak ternyata nggak hanya kacang hijau, ada biji-biji gulma lainnya, itu adalah kontaminasi. Atau menjadi inang bagi hama dan patogen. Ya, hama dan patogen itu selain hidup di tanaman budidaya kita juga hidup di gulma-gulma dan itu menjadi tempat sembunyi yang nyaman bagi mereka. Ternyata beberapa tumbuhan yang di situasi tertentu kita label sebagai gulma itu punya manfaat loh sebenarnya. Misalnya Azolla pinnata itu punya manfaat untuk menambah kesuburan sebagai bahan organik tanah gitu. Ageratum, Salvinea juga begitu sama gitu. Jadi kenapa di sini saya coret? Karena istilah manfaat beberapa jenis gulma itu agak aneh, itu kontradiksi. Punya manfaat kok disebut gulma gitu ya. Mungkin yang lebih tepat manfaat beberapa tumbuhan yang pada situasi tertentu kita sebut sebagai gulma. Kan di situasi yang lain dia tidak dilabeli gulma dong. Mencegah erosi ya. Beberapa tanaman Imperatas, Cynodactylon itu punya perakaran yang sangat baik sekali sehingga bisa mencegah terjadinya erosi. Jadi kalau kita lihat lereng di situ ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan seperti Imperatus cylindrica, Cynodactylon, itu dia punya fungsi pencegah erosi. Di situ dia jelas tidak kita harapkan hilang
Kalau bisa bertahan di situ untuk mencegah erosi, maka dia jelas tidak dilabeli gulma pada situasi seperti itu. Tapi di tempat lain, kalau dia tumbuh di antara tanaman budidaya kita, dia kemudian dilabelin menjadi gulma. Gitu ya. Menjadi pakan ternak tentu tidak semua bisa, tapi sebagian itu jelas bisa untuk pakan ternak. Untuk penutup tanah ya, mengatur kelembaban tanah, mencegah penguapan air dari permukaan tanah yang berlebihan, itu bisa juga menggunakan beberapa jenis tumbuhan yang pada situasi tertentu kita sebut menjadi gulma. Imperator cylindrica tadi juga bisa menjadi media tumbuh dari jamur merang, ya, jamur-jamur edible yang punya nilai gizi untuk kita, sebagai bahan industri kertas, sebagai sayuran, ya, dan juga sebagai tanaman hias. Semua tergantung pada kebutuhan kita. Jadi pada akhirnya gulma adalah tumbuhan yang telah beradaptasi. Kenapa disebut telah beradaptasi? Karena dia kan tumbuh sejak dulu ada di situ, menghadapi banyak perubahan lingkungan, yaitu makanya dia sudah beradaptasi, termasuk dengan lingkungan yang kita buat, ya, habitat yang kita buat, dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Maka dia disebut gulma. Segala aktivitas, ya artinya aktivitas kita itu macam-macam, apapun yang kita anggap itu penting kemudian terganggu, berarti itu adalah gulma. Gulma kenapa mengganggu? Karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, sebab gulma bisa berkompetisi dengan tanaman budidaya, itu pengaruh langsungnya, pengaruh tidak langsungnya, dia bisa mengganggu irigasi, dan seterusnya. Beberapa jenis gulma dapat dimanfaatkan. Jadi beberapa jenis tumbuhan yang pada situasi tertentu kita sebut sebagai gulma, itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk penutup tanah, bahan baku kertas, ya, bahan baku kompos, jadi makanan dari tanaman hias, jadi pencegah erosi dan sebagainya. Demikian untuk materi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.